Jadi kebanyakan di Indonesia terutama, banyak pegawai itu takut nanya bosnya, ada apa? Bener ya? Iya, betul. Nah, Jarang sih, sekarang, Coach. ya gimana? Jarang banget sih, Coach. Tanya gitu ke bos sendiri gitu, Coach. Jarang, jarang. Nah, sekarang pertanyaan dibalik nih, pertanyaan menariknya, apa sih yang bikin pegawai takut nanya sama bosnya? Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di NLP for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas nih tentang toxic. Nah, pasti penasaran kan, apalagi ini kita akan membahas tentang leader yang toxic nih teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan ada penasaran, yuk kita langsung aja tanya ke Coach Andre. Halo Coach. Halo Vika, halo teman-teman. Apa kabar nih Coach? Baik Vika, Vika semoga baik. Ya, alhamdulillah nih Coach, baik nih Coach. Gitulah. Ya, Oke Coach, kita mulai aja nih ya Coach ya. siap Vika. Oke Coach, ini kan banyak nih ya Coach ya, kalau misalkan sekarang kan banyak leader yang toxic gitu Coach, kayak apa-apa tuh marah-marah gitu, sentimen gitulah kalau misalkan ada karyawan yang salah atau mungkin bawahan yang salah, semua orang tuh berasa harus tahu gitu kalau misalkan karyawan itu tuh salah gitu. Nah, kan kita sebagai karyawan ya gimana ya Coach ya, nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya Coach ya, paling cuma diem, terus ya udah gitu, nerima aja gitu Coach. Nah, pertanyaan aku adalah gimana sih Coach cara kita menyikapi atau mengatasi rasa takut dan untuk berinteraksi kepada leader yang toksik itu tuh Coach? Gimana tuh Coach? Oke, pertanyaan menarik nih Vika. Cuman saya harap nih bukan curhatan ya. Bukan sih Coach. Wah, bahaya itu Coach. Bahaya Coach. Iya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana mengatasi rasa takut ya, benar ya? Iya, betul. Oke, nah kita ngomong dari sudut pandang NLP ya. Iya, Nah, betul Coach. benar. Dalam ilmu NLP kita pertama adalah kita mesti mendeskripsikan apa itu toksik. Misalkan toksik adalah bla bla bla. Nah, poin kedua adalah kita mesti tahu nih peta pikiran orang lain. Misalkan, Vika, kok Vika lagi bad mood ya? Kenapa ya? Nah, dalam dunia NLP kita wajib tahu nih apa sih yang kira-kira menyebabkan Vika bad mood. Dan ini yang mesti dinotis, nggak boleh asumsi. Harus biar clear gitu ya Coach ya. Yes. Oke. Jadi nggak boleh asumsi. Saya mesti tanya langsung ke Vika. Saya nggak boleh tanya Karin, saya nggak boleh tanya misalkan ke Hengki atau Mas Adi, nggak boleh. Kenapa? Karena ketika saya tanya orang lain yang bukan bersangkutan, maka hasilnya adalah asumsi orang yang saya tanya. Iya, betul. Nah, ini kuncinya. Jadi kebanyakan di Indonesia terutama, banyak pegawai itu takut nanya bosnya, ada apa? Bener ya? Iya, betul. Jarang sih Sekarang, Coach. ya gimana? Jarang banget sih Coach tanya gitu ke bos sendiri gitu Coach. Jarang. Nah, sekarang pertanyaan dibalik nih, pertanyaan menariknya, apa sih yang bikin pegawai takut nanya sama bosnya? Kalau dari aku ya apa ya Coach ya, nggak tahu Coach, kayak karena itu lebih ke kepentingan pribadi kali ya Coach ya. Maksudnya kalau misalkan itu ke pekerjaan ya pasti akan ditanya gitu. Tapi kalau misalkan moodnya gimana, itu menurut aku jarang dan nggak pernah. Itu kalau buat aku sendiri gitu ya Coach ya. Yes. Coach, ya. Nah, ini saya bantu ya. Kira-kira yang Vika bilang tuh benar, kira-kira apa yang terjadi? Maksudnya apa yang menyebabkan itu terjadi? Simple. Karena banyak orang di sini menganggap status atasan pegawai. Iya, betul. Nah, cuma nyadar sesuatu gak? Pegawai ini, kalau di laporan keuangan suatu perusahaan, merupakan aset. Aset dalam arti, aset yang bisa menghasilkan aset lagi untuk perusahaan. Iya. Nah, kebayang nggak jika suatu pegawai punya mindset atau punya pola pikir, saya bukan pegawai, saya secara nggak langsung pemilik dari perusahaan ini juga. Dan saya menyumbang aset, saya membesarkan aset dan saya membesarkan perusahaan. Nah, jika pegawai yang bersangkutan punya mindset seperti itu, kira-kira rasa takutnya akan berkurang atau bertambah? Kan naik sih Coach. Karena apa tadi Coach? Maaf. Pola pikir. Seandainya pegawai yang bersangkutan punya mindset, kan di dalam laporan keuangan saya ini aset, termasuk aset yang bisa membantu perusahaan untuk maju. Iya. Nah, kabar baiknya adalah
bos itu juga aset. Oh iya, betul. Iya dong, kan dia digaji juga kan dari Iya. usahanya sendiri. Iya. Nah, kita menyamakan persepsi dulu nih. Jadi seandainya pola pikirnya adalah bukan bos, bukan pegawai, tapi sesama aset, kira-kira gerakan tubuh kita akan berubah menjadi seperti apa nih, Vika? Friendly sih, Coach. Karena Yes. sama-sama setara gitu kan ya, Coach ya? Oke. Yes, itu. Jawab ya, Vika. Oke, Coach. Oke, Coach. Berarti kan kuncinya kita harus menyamakan ya mindset kita gitu kali ya, Coach ya, kayak menyamakan ya kan kita sama-sama aset. Kalau misalkan memang komunikasi itu dibutuhkan, ya mau nggak mau kita harus apa ya? Ya harus mengerti gitulah, Coach. Harus mengerti moodnya gitu kali ya, Coach ya. Yes, benar, Vika. Oke, nah tapi kalau misalkan itu kan tadi bawahan sama atasan kita gitu ya, Coach ya. Nah, kalau misalkan kita sebagai teman misalkan ada leader yang toksik gitu ya, Coach ya. Terus kita sama-sama leader nih, Coach. Nah, kita pengen ngasih tahu ke teman kita supaya lu jangan gitu dong. Maksudnya ya bawahan kan harusnya ya di mentor, di coaching, tapi jangan semarah-marah itu. Nah, itu kita sebagai teman apa sih, Coach, yang harus kita lakukan gitu, Coach? Nah, ini pertanyaan menarik, sangat menarik. Apa yang kita mesti lakukan? Pertama-tama adalah selalu bicara dari kepentingannya dia dulu. Maksudnya apa? Misalkan, kalau kita langsung ambil contoh ya, Vika yang leader itu yang dimaksud ya. Vika, kok kamu marah-marah terus sih? Kira-kira perasaannya apa, Vika? Ya, langsung malah jadi marah. Oh, kayak enggak apaan sih gitu. Ya. Oke, cuma kita switch nih. Vika, kalau nggak salah keinginan kamu waktu itu salah satunya membahagiakan orang tua, bener ya, Vika? Iya betul, Coach. Bener ya? Nah, Vika, kebayang nggak sumber income kita itu dari tim kita sendiri loh? Iya, betul. Nah, pertanyaannya adalah kebayang nggak kalau orang yang support income kita, dia nggak betah karena misalkan kita suka ngomel, atau kita lagi bad mood kita tunjukin dan sebagainya, dia nggak betah, dia keluar. Kita kan gampang kan ngomong, cari aja yang baru, bener ya? Iya betul. Pertanyaannya, capek gak sih latih atau training ulang lagi? Iya. Terus kedua, capek gak sih? Belum tentu orang yang kita latih loyalitasnya sama loh kayak yang sebelumnya keluar. Iya betul. Kira-kira nih, benar ya? Kira-kira Vika, supaya Vika bisa melanjutkan bisnis Vika dan panjang, apa sih yang mesti Vika lakukan? Berarti kita ngambil empatinya dari sudut pandang teman kita gitu ya, Coach ya? Yes. Oke, Coach. Nah, terus kalau misalkan tadi kita balik lagi ke yang bawahan itu ya, Coach ya? Ya. Ada nggak sih, Coach, strategi supaya kita bisa menyampaikan kekhawatiran atau masalah kita kepada pemimpin gitu, Coach, apalagi dengan bantuan teknik NLP gitu, Coach. Kayak misalkan kan tadi leadernya toxic gitu ya, Coach, yang ngomel-ngomel kayak mungkin playing victim juga. Nah, kita gimana sih, Coach, cara kita menyampaikan ketakutan itu dengan smooth, dengan halus, dengan tanpa ada yang menyinggung atasan kita itu, Coach, atau bahkan mungkin dengan cara kita dia juga bisa sadar gitu, Coach. Gimana tuh, Coach? Nah, ini balik lagi nih pertanyaan menarik. Nah, saya pengen tekankan semua teknik apapun itu yang teman-teman ambil di luar sana, itu nggak akan berhasil jika pola pikirnya masih salah. Karena saya pernah buktiin ini. Waktu itu kalau nggak salah kita pernah isi ya, Vika. Waktu itu saya sempat ambil kelas selling ya, tapi nggak ada hasil. Iya betul. 2 hari. Iya. Sekarang udah murah jauh. Cuma 300.000 jauh. 300.000 betul, Coach. Isinya sama lagi. Nah, waktu itu saya ambil, saya coba, saya kok nggak ngaruh apa-apa. Apa yang salah? Ilmunya yang salah atau apanya yang salah? Karena bagi saya waktu itu 3 juta sangat besar. Kenapa? Karena komisi saya waktu itu cuma 1 juta sebulan, karena masih baru. Nah, setelah saya mendalami jauh lebih dalam tentang dunia pikiran, saya menemukan semua teknik ini akan efektif jika pola pikirnya benar. Nah, selama orang itu masih punya pola pikir saya karyawan, saya pegawai, mau pakai teknik apapun, saya berani jamin nggak akan efek. Jadi kita samakan lagi nih, mindsetnya mesti benar. Kita sama-sama aset penting dari perusahaan itu. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, ketika mindsetnya sudah benar, hal kedua yang kita lakukan adalah jika ingin memberitahu ya, izin. Jangan pernah melakukan pemberitahuan di depan umum. Ya, oke. Ya, kenapa? Privacy gitu ya, Coach ya? Yes, benar.
Karena setiap manusia itu, kebayang nggak sih Vika nih, bayangin ya Vika, bayangin. Vika lagi ngumpul nih rame-rame sama teman. Iya. Terus saya sebagai misalkan atasan Vika, misalkan doang ya, saya tegur Vika, Vika kok kerjaan kamu lama ya? Kira-kira apa yang dirasakan Vika? Malu sih Lagi coach. ngumpul. Nah, ya. Malu coach. Nah, pesan saya berani jamin nggak akan masuk ke Vika, bener? Betul. Malah dendam kayak nih coach. Iya bener. Sialan gitu. Bener. Padahal saya udah pakai teknik NLP loh. Misalkan saya minta izin dulu, Vika izinnya saya mau kasih tahu kamu, kok kerjaan kamu nggak beres-beres ya? Iya. Tekniknya ngaruh gak? Enggak. Saya udah. Entar, iya bener. Kejawab ya. Oke coach. Kita nggak ngadu seberapa sakti teknik, tapi pola pikirnya dulu dibenerin. Gitu. Oke. Nah sekarang kan kadang kita susah gitu ya coach ya menerapkan pola pikir gitu, apalagi pola pikir kita kan kayak takut nanti aja, takut apa ya, hal itu akan tetap terus kita lakukan sampai kita mentok gitu. Nah itu gimana sih coach cara kita memunculkan rasa apa sih ya, kayak keberanian atau mungkin memunculkan pola pikir yang baik gitu coach. Nah itu caranya gimana tuh coach? Menari, ini sangat-sangat menarik. Ini kuncinya adalah ciptakan urgensi. Ciptakan urgensi, oke. Ya, contoh. Ya, Vika kesukaannya makan apa, sorry? Makan bakso coach, enak, mantap. Makan bakso. Tiba-tiba saya nasihatin nih, Vika, kurangin lah makan bakso. Respon Vika adalah, kenapa orang? Bener. Saya pakai teknik kedua ya. Kita role play kedua nih. Oke. Vika tahu kan saya kerja di insurance? Tahu, oke coach. Dan Vika tahu kan juga saya secara nggak langsung banyak nanganin case-case penyakit nasabah, benar ya? Iya, betul. Vika tahu sesuatu nggak? Nasabah saya yang terkena miom biasanya suka jajan bakso. Iya, tahu. Dan yang bilang ini bukan saya, tapi dokter yang bersangkutan. Saya tanya, dok, kok saya kenapa banyak orang, terutama wanita, kena miom ya dok? Dokternya jawab, pola hidup sama pola makan. Kok pola makan? Salah satunya di Indonesia kan paling suka orang makan bakso, benar ya? Iya, betul. Kok bakso kan daging, dok? Siapa bilang? Pertama adalah bakso itu daging olahan plus tepung, nggak murni daging. Nah, ketika dimakan seadanya itu nggak masalah. Masalahnya adalah ketagihannya. Nah, banyak orang ketika saya nasehatin, kata dokter ya, ketika saya nasehatin, udah kayak sebodoh amat. Tapi begitu udah kena, langsung ngomong, iya ya dok, benar kata dokter, saya nyesel. Betul. Nah, dari cerita ini bisa Vika tangkap. Ya, balik lagi tadi coach, kita memunculkan urgensi gitu kayak scarcity kali ya coach ya? Atau beda lagi nih coach? Oh beda, oke, beda lagi urgensi. Oke. Biar bisa menekan kondisi orang itu. Oke coach. Ya, karena kuncinya manusia bergerak dari ketidaknyamanan. Itu iya betul. I see ya coach ya. Jadi daripada kita kelamaan nggak nyaman gitu ya coach ya, lebih baik ya mau nggak mau tetap kita harus yang bergerak gitu ya coach ya, biar menciptakan urgensinya itu. Oke, thank you banget nih buat Coach Andre gitu ya coach ya, tadi sudah men-sharingkan kalau misalkan ada leader yang toxic sama bawahannya itu ya kita harus ngerti dulu nih moodnya tuh gimana, jangan asal langsung ceplas-ceplos juga gitu ya coach ya, kita harus cari tahu nih celah moodnya tuh gimana gitu. Dan yang penting juga, nah kalau misalkan kita punya temen itu yang bisa dikategorikan toksik, nah itu kita bisa ngasih taunya tuh ya pelan-pelan, baik-baik, dan dari sudut pandang si teman kita itu, jadi supaya nggak ada yang tersinggung juga gitu teman-teman. Mungkin seperti itu aja nih pembahasan NLP tentang leader yang toxic dan juga jawabannya di konten ini. Oke, thank you nih buat teman-teman semuanya dan juga Coach Andre. See you Coach. Thank you Coach.
Halo teman-teman semuanya. Nah, aku mau bagi-bagi ebook gratis nih. Ebooknya 3 teknik atasi mental block. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Teman-teman semuanya tinggal klik link di description box di bawah ini, atau bisa juga dikunjungi di kolom komentar pertama, tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan ebooknya melalui email ya. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan Saya Coach Andre. dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye.